Hadirin Bapak Ibu, semoga ceramah agama yang disampaikan senantiasa dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah kita semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mari kita buka hati seluas-luasnya untuk menerima intisari hikmah peringatan Isra wal Mi'raj oleh yang terhormat Al Mukarram Bapak Kiai Haji Dr. Andes Al Mukhtar Gojalisyah. Kepadanya kami persilakan dengan segala hormat. 41 minutes past 10 PM asiknya. Pukul 22:41 alias pukul 11 kurang dikit. Bu, terusin apa doa doang nih? Terus kemana? Diam-diam ya boy ya. Ibu jangan pulang dulu ya, pulang bareng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang jawab. Ada yang budek itu diem. Emang dikatain budek marah, orang salam nggak ngejawab. Gue menajis gitu. Ada. Bismillahirrahmanirrahim. Dengerin dah ya. Lu mau tidur-tidur situ dah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi farada alaina siyama syahri Ramadan walladzi amarona bihi bil qiyami madamatil hayatu bil jismi wal ajsam. Lu dengerin aja dah, artinya nggak tahu gak ya. Gimana gua, mik ada di tangan gua. Ajsamin yumna'una fihi syurabu wa ta'amu wal jima'. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al malikul alam al khaliqul anam wa asyhadu anna sayyidana. Kedengaran ini bu? Kurang gede katanya bang speakernya. Cemprengin bang, cemprengin. Ini bacaan yang budak ini. Tambah malam tambah budak ya. Iya, udah jelek budak ya. Udah jelek budak tolong hidup lagi. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyana wa zukhrona wa qurrata a'yunina wa maulana Muhammadan jawab Allahumma sholli wa sallim wa barik abduhu wa rasuluhu an-nabiyul ikhtitam al-khariju ila nuri minaz zalam. Amma ba'du dah udah malam. Amplop udah dilem, nggak mungkin ditambahin atuh. Biasanya yang belakangan mah nggak ngebrengkos, yang ngebringkis ya. Ini gua nih midnight show ya. Ini acara tengah malam nih. Ini kuntilanak udah pada keluar nih. Yang saya muliakan, kita hormati orang tua kita, sesepuh kita, Al Mukarram Engkong Onan. Tuh Engkong Onan tuh umurnya udah 80, masih hidup aja. Gua ngomong salah nggak sih? Doain aki ini biar panjang umur awet tua.
Semoga ada pendampingnya yang baru. Asik. Malam begitu tampangnya, malam, siang mah doain. Engkong onan udah nggak ada modelnya, cuma segitu-gitunya itu. Ya betul. Beliau nikmat, umurnya panjang, mudah-mudahan beliau dipanjangkan umurnya. Tetamunya banyak itu, biar begitu-begitu gitu. Lihat roboh kantongnya, amplop mulu itu. Dia mah orangnya baik, gue ntar dibagi. Yang kami hormati, yang menghubungi saya, Al-Mukarram Wal-Muhtaram Bapak Amil Odin, doain Pak Amil dia panjang umur, jangan mati buru-buru. Biarin RT mati duluan dek, banyak gantinya. Sebab Amil kalau mati, yang mati nggak ada yang ngurusin, betul. Mendingan mana, Ustadz dulu, Amil dulu, apa RT dulu yang mati? RT atau kalau RT mati diurusin sama Amil. Coba kalau Amil mati, RT celungak celinguk, ujung-ujungnya Amil distempel. KTP kali. Tentu berbicara Isra nggak selesai 3 bulan. Malam ini kita yang hadir, masya Allah ya. Kong onan ini yang hadir ini orang apa bukan ini? Gue mah yakin nggak 100%. Mungkin ini termasuk ya bangsa halus juga. Baunya lain, ada bau perengus ya. Biarin dah. Tadi guru kita Al-Mukarram Bapak Ustadz Adang Mariadi berbicara Isra, jadi nggak ada siaran ulang ya, betul. Giliran saya sekarang bicara masalah puasa, masing-masing amplopnya. Betul. Ini kira-kira sampai jam berapa Pak? Udah pukul 11 ini. Nggak lama, saya paling 7 menit setengah lah. Betul. Hadirin jamaah Isra wal Mi'raj plus Tarhib Ramadan. Saya mengucapkan applause, a very good ya, kepada Bapak Amil Odim. Beliau mengadakan acara semegah ini. Ini panggungnya panggung Inul nih. Betul. Ini panggung nggak dapat 1 juta ini boy. Lu mau nggak ada pikiran lu? Panggung 1 juta, sound 1,5 juta, Ustadz 2,5. Jadi gotiau. Ya kita kan hidup ngitung, jangan hitungan ya. Malam ini ibu-ibu, meskipun kita telah berada pada tanggal 24 April, ini maaf ini ya ibu-ibu, jangan kesinggung, saya sering makan roti bahasa Inggris baik ini ya. 2019 Masehi ya, berbarengan tanggal 19 Sya'ban 1440. Maka belajar loh, jenong belajar. Lu udah jelek tolol. Saya malam ini, izinkan saya Bapak Engkong Menan, saya mau sedikit bicara tentang Saumu Ramadan. Sebelum kita membahas Ramadan, kurang lebih insya Allah panjang umur 10 hari lagi Pok, kita akan ketemu dengan bulan yang mengerikan. Saumu Ramadan itu bulan
no eating, no drinking, no smoking, no climbing. Apa artinya itu? Bulan puasa itu nggak boleh makan, eating, nggak boleh minum, drinking, nggak boleh ngerokok, smoking, nggak boleh naik, climbing. Lu jangan tertawa, lu belum ngalamin lu. Sebagai catatan tambahan buat remaja muslim nih, sesuai dengan ungkapan ulama tadi udah banyak tentang Isra sampai ke langit-langit, haprak-haprakan Rasulullah, betul. Yang menjadi pertanyaan dasar, ngeri, kapan terjadinya Isra? Ini boy, this is the big question. You always must answer it. Ini jadi pertanyaan besar yang wajib kita jawab. Ngerin boy. Bismillahirrahmanirrahim. Dikit nenggung, nyampein dikit. Wa kana umruhu sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad waktu umur berapa terjadinya Isra and Mi'raj? Catat nama lu boy. Seorang ulama besar asli orang Indonesia bernama Syekh Muhammad Nawawi Ibnu Umar Al-Jawi Al-Bantani Al-Kuloni Al-Pinggir Lauti Al-Jauhi dari kampung Sukamantri, Kabupaten Bekasi. Betul. Beliau ulama besar, boy. Asli orang Indonesia, makomnya di Mekah. Biar tahu lu kan nggak kemana-mana di Pule, norak. Paling jauh ke SGC. Tuh, ulama Indonesia yang terkenal sedunia, ngeri. Makamnya, kuburannya di Makra. 1 kilo from Mecca to Makra, 1 kilometer, you know. Asik ya. Nenek-nenek jangan suka mikir ya. Jangan banyak pikiran bu, enjoy aja, enjoy pak. Orang banyak pikiran, nggak doyan makan, using atit ala atit. Innalillahi. Beliau wafat tahun 1889. Ngeri nih. Mengajar di kota Makkah 30 tahun. Orang Indonesia dari dulu terkenal pinter-pinter. Cuman belakangan ini rada setengah goblok. Betul ya? Buktinya pemilu belum ada laporan ini. Masing-masing pada jadi juara. Gimana najis ya. Syekh Muhammad Nawawi Ibnu Umar Al-Jawi itu asli orang Tanara, Banten, boy. Setiap tahun dihaulin, yang hadir jutaan. Bukan dari Indonesia, ada yang dari Mesir, dari Malaysia, dari Thailand. Ini orang alim matinya aja ngehidupin orang hidup. Lu belajar sama orang alim. Kita yang hadir nih, boro-boro urusan mati, hidup aja nggak jelas nih. Ya, betul ya. Gua tahu pada pusing lo. Mana mau puasa, mana belum punya duit. Di otak ibu-ibu begitu tuh. Ada yang banting kaki, puasa lagi dah. Di dalam kitab yang ditulis oleh ulama, ratusan judul nih,
Saya waktu di Saudi ditanya orang Saudi, makanya lu masih muda, lu belajar. Udah yang tua, udah malu tolol, udah bapak lu begitu, lu jangan. Lu biar S1, S2, S mambo terus. Nih kalau bisa kampung Sukamantri nih, kalau bisa 10 tahun lagi nih banyak intelektual ulama besar. Ya. Yang tua-tua pada mati, yang muda pada tua. Jadi regeneration, ganti kehidupan. Di dalam salah satu kitab yang ditulis oleh ulama beken orang Saudi kenal. Kitabnya sederhana ini. Apa namanya Ustaz? Nurul Zolam ala manzumati bi aqidatil awam. Gua ngertiin dah biar lu pusing. Di sono ditulis, lu belajar bahasa Arab. Ayo pada belajar, masih muda. Kalau masih mudanya tolol, tuanya teka nggak hidang, belengak belengu. Umur Nabi Muhammad waktu Isra berapa tahun? Maka lewat ulama kita jadi tahu, makanya ngaji, bikin majlis taklim. Untung ini ada Isra Mi'raj, jadi kita kenal Nabi. Kalau kagak hancur dah. Biarin yang lain nggak doyan Isra, nggak doyan Maulid, emang dia mah aliran kunyuk. Kan banyak orang yang anti Maulid, anti Isra, betul. Di sini dia ada baunya ini. Mudah-mudahan baunya hilang. Wa kana umruhu sallallahu alaihi wasallam, Nabi umurnya waktu terjadinya peristiwa akbar Isra and Mi'raj. Dengerin nih. Ihda wa khamsina. Umurnya 51 tahun. Wasamaniyata ashur, 8 bulan. Wasalasata ayam, wasalasata asyara yaum, 13 hari. 51 tahun 8 bulan 13 hari. Nih kita ngaji nih, itu angka kalau kita kumpulin, kita kawinin tuh angka 51 ditambah 8 jadi berapa tuh? 59. 59 ditambah 13 70, 72 goblok, 72. Lu punya HP nggak dipakai sih lu mah, tiba bisa selfie aja. Saya ulangi, 51 tahun ditambah 8 bulan jadi 51 sama 8 50, ditambah 13 hari 70. Catat nih. Jadi angka Isra 72. Berarti 2 unsur, 2 oknum, 7 sama 2. 7 sama 2 kalau kita gabung jadi 9. Betul? Maka angka 9 ini angka melambangkan Isra Mi'raj, angka tertinggi. Betul. Anak kita sekolah diraportin nilai 9, cumanya mak RT, bapaknya RT, anaknya nilainya 9, bahasa Arabnya, Qurannya, bahasa Inggrisnya angkanya 9. Girang apa gurih tuh emaknya, sampai mak ngomong begini, waduh anak nilainya 9, anak raja, anak raja. Lupa padahal anak Orang yang mau naik derajatnya, orang yang mau diaku sama Nabi, dihargai Allah, angka 9 is always in your heart forever. Artinya tanemin, taruh di dadamu, jangan ditinggalin. Kemana aja angka 9 bawa. Di rumah bawa, di mana-mana bawa.
Bagusan mana? Di mana-mana sholat, sholat di mana-mana. Di mana-mana dia mah sholat. Dia mah sholatnya di mana-mana. Bagusan mana? Bagusan dua-duanya kunyuk. Lalu jadi susah amat bikinnya ya. Dengerin budak, dengerin. Saya ngomong dari hati yang paling dalam ini. Jadi bukan oleh-oleh yang kau harapkan, tetapi pengertian yang kudambakan. Itu kata Mr. Asmara. Ngelihat angka 9. Kalau 10 itu ada koalisi, ada kerjasama yang gak jelas. Mr. 1 and Mr. Zong. Jadi 10. Kalau 9 mutlak berdiri sendiri. 9 nih angka dibawa ke warung, di warung Pomiah. Kan ada warung sembako itu. Ngapain dek? Beli rokok Ji Samsu. Tuh mulai nih. Rokok Jisam kan ada angka Isra di situ. Ya. Gue ngomong salah nggak sih? Jisam itu bahasa Tionghoa, bahasa Peking, Chinese. Ji 2, Sam 3 atau Sah, Su 2, 3, tuh perusahaan rokok tibang minjem istilah Isra maju. Bener gak bener? Cuman itu doang rokok yang mereknya ada angkanya. Dia minjem gak bilang itu, gak mulangin, numpang mujur goblok. Gue bukan iklan, gak ada jaminan, betul. Ji Samsu 2, 3, itu yang punya Cina itu. Maka orang Cina, orang apa aja, bangsa apa, agama apa, kudu banyak terima kasih sama Islam. Betul. Lu orang Islam aja nggak setuju sama Isra, gua kepret lu. Di jiwaku sampai surga. Jiwaku sampai surga. Maka Ustadz rokoknya di Samsu. Ya ini lagi ngaji, itu mau dibawain syukur enggak ya abong? Dibawa ke sini di pengajian oleh Ustadz yang bersangkutan, dijabarkan angka 2, 3, di dalam ilmu fikih kaitannya dengan Isra Mi'raj sama dengan sholat. Ada yang angka 2 namanya raqatus sunaiyah. Apa itu artinya? Sholat yang melulu 2 rakaat. Ya, yang sholat ini disebut subuh, yang ditakuti umat Islam. Gue belum yakin musola ini subuh penuh. Betul. Segini dia kegedean udah musola ini. Paling 4,5 orang ini. Yang setengah bocah. Orang emaknya sakit dibawa ke musola. Dengerin. Ada raqatus sunai 2 rakaat. Yang 3-nya raqatus sulasiyah. Yang rakaatnya 3. Ada lagi raqatur rubaiyah. Ini istilah sholat 2, 3, 4. Tuh Ji Samsu lihat ya, nggak ada iklannya, maju 17.000 boy sebungkus. Yang hitam mah mahalan. Tahu yang hitam? Rebe aja. Yang nggak jangan rokok, jangan ngomong, gue kepret nih. Tuh, contoh, gue mah contoh. Ini maksudnya tuh,
Ya bener nggak ada angkanya ya supaya jelas kan apa-apa juga masuk akal. Kata encim-encim ustad, nyebut ustad juga nggak bisa. Ustad, kita berhenti. Ada apa Cim? Oi terima kasih sama orang silam. Nih Cina yang hidung nih. Oi terima kasih sama orang silam. Artinya dia terima kasih sama orang akui. Islam sumbangsinya buat manusia banyak. Kenapa Cim? Ue denger adan tuh, Cina ngedenger ue bangun. Cina ngedenger ajan bangun, lu belum tentu ya. Orang di luar Islam memanfaatkan ajarannya. Untung ada sholat subuh, lu pada bangun. Coba kalau nggak ada subuh, perusahaan kesiangan. Betul. Subuh pukul 4.40. Maka ini Amil Odim speaker tambahin toa nih 8 dah. Lebih gini 8. Ada yang ke sono, ada yang ke bawah. Speaker jangan ke sono aja, sebab ke sono sampai ke bawah enggak. Tanya damai yang rumah dekat musola, ibu-ibu baru megangin androk, malam nggak ada yang ajan. Bergeledek. Ajan po, lempo mau dikekepin laki atuh. Ya bagaimana laki mau ke masjid, bini ngomong, bapak mau kemana sih? Aku mau angan pak, aku atut. Tuh bini begitu tuh tukar tambah pak. Dengerin, setan udah nggak doyan sama orang suka mantri, pahit. Jim, apa Ustadz? Kalau terima kasih sama azan masuk Islam atuh. Alhamdulillah anak udah pada masuk Islam. Yang non muslim pada belajar Islam. Ngapa yang Islam jadi kagak ngerti sama Isra sama Maulid? Gue mau bingung sama orang sini. Masuk Islam aja Cim. Apa dia jawab? Begini Ustadz, gue belum dapet topet. Nyebut Taufik kita topet. Ya kita nggak salahin. Nih, lu anak muda nih. Nih, suara lu biar bagus. Masih muda, lu gurah. Nih, ajan anak muda. Ini kan subuh pukul 4.40. Anak muda di sini nih, Amil Odim. Anak muda yang suruh ajan. Ajan subuh minimal 15 menit, speaker di on. Assalamualaikum di sini warahmatullahi. Ada ecoknya itu echo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuh. Pada tidur, kagak ada yang ke masjid pisan. Kaum muslimin wal muslimat mati semua. Waktu di musola Nurul Hikmah pukul 4:14. Imsak umpama pukul 4:24. Subuh pukul 4:44. Tuh anak muda begitu di speaker.
soundnya kayak begini nih, lebih kencang lagi bila perlu. Ibu-ibu, bapak-bapak, bangun, mandi, lengket. Lu masuk ke masjid, sholat tahiyat masjid 2 rakaat. Ayo anak muda, lu pada sembahyang yang bener lu, berjamaah. Nih perempuannya, lu jangan selfie aja lu, gue banting lu. Ngejet. Ya Arhamar Rahimin. Asik ya. Taruh dah Ustadz Muta suaranya udah serak-serak lender. Karena kebanyakan makan berkat sama amplop. Jadi tenggorokannya radang. Ya maklum dong. Lu kan masih pada muda. Masih asli original. Tuh di situ lu bangun. Lu baca tuh, lu pelajarin, minta sama Ustadz. Anak muda suaranya udah cakep, bagus. Nenek-nenek aja peciplak. Suara siapa itu? Wa'afina wa'fu anna. Segitu gak enak ya? Pasti ibu-ibu ngedenger suara begitu. Orang sunyi, speakernya 8 toaknya, matching lagi. Bangun ibu-ibu, mulai dikit. Sebab sholat subuh orang pada tidur, jangan langsung azan boy. Banyak yang pada kaget ntar. Imsak salat tiba. Assalatu wassalamu alaik. Ya imamal. Apa terusin? Mujahidin. Udah pada ke masjid kalau Bu, yang punya laki nih, katakan sesuatu kepada suamimu. Bapak bangun. Sekarang mah enak, ada komunitas suka berbunyi tuh HP begitu tuh. Assalamualaikum, bangun dong. Ya, ya. Manfaatin teknologi untuk hal yang positif. Lu kerjaan lu gue liatin nggak bocah muda, nenek-nenek masih selfie, baik. Di sini begitu nggak? Udah kefoto mukanya itu, masih belum puas, kepercayaan dirinya nggak ada. Kemari tuh, mukanya itu tuh juga. Masih belum puas. Begitu mulu kerjaannya. Mandi belum mandi? Kanan, depan, kiri, habis itu jurusan lah. Akhirnya terakhir bool dipoto. Maaf nih adik-adik, nih saya ustadz yang ternorak di Asia Tenggara. Nih tuh HP gue masih Nokia gini hari. Gue nggak punya gitu kan. Gue takut tersita waktunya. Betul, betul. Betul. Silakan punya teknologi, tapi imbangi dengan iman. Betul. Pakai buat yang positif. Nih lagi begini, lu rekam nih, lu selfie aja. Nggak boleh ada tempat-tempat yang rada-rada rimbun dikit. Tempat setan itu. Lah setan pada komplain, tempat aku dirampas. Ya udah ya.
Emang belum tahu ke Sukamantri? Di sini mana pemandangan yang indah? Betul. Ada kuburan Cina itu di belakang. Mana setan-setan gundul. Aduh. Kembali kepada Isra nih. Bagaimana Ustadz? Tadi udah disinggung, gue nambahin doang. Kalau Nabi mau udah berpengalaman aprakan kemana-mana, kita umatnya nggak kemana-mana. Bisa nggak kita senilai dengan beliau Nabi kita Muhammadin Sallallahu? Bisa. Saya maaf ini Pak Milonan, ya, Pak Onan, Engkong Onan. Dulu tahun 85 1985 saya pengen ke Palestina. Nih gua kasih tahu loh, pengalaman gua jauh, bukan gua sombong, asal tahu loh. 3 tahun gua di Mekah, tepatnya di kota Dahran. 1 kilo itu ke Selat Hormuz. Kalau gua kecebur ke bawah air sampai ke Iran. Dulu masih muda. Saya begitu mau pulang pengen ke Palestina, mumpung di sana kan Palestina dekat. Kalau di Cikarang makan jauh. Makin dekat. Gua pengen ke Palestina, ke Masjidil Aqsa, mumpung ada di belah sonoan. Sebab kalau udah ke Cikarang ribet. Mau ngapain Ustadz? Gue pengen ngelihat batu di sono. Batu, iya, ada batu segede kerbau. Ketika Nabi Isra dan Mi'raj naik, itu batu diizinkan Allah ngomong. Gue pengen ke situ tuh. Kan dulu kita pada demam batu di sini dulu ya. Ingat nggak dulu? Nggak yang muda, nggak yang tua. Batu koral gosok aja. Bini sampai 3 malam menganggur. Ih, jadi bukan gosok bini, gosok batu aja. Itu gobloknya orang Indonesia teh. Tadinya mau gua mau ke sono mau naik trek gitu, kali batu dari Masjidil Aqsa merada mahalan, belum dapat izin Pak. Lu masih muda nih, ayo nyari ilmu, nyari duit. Siapa tahu lu mah ya masih harapannya banyak. Kalau saya, Ustadz Mariadi, Ustadz Odim udah rada-rada gengnya udah. Lu yang muda. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, peristiwa Isra ketika itu Nabi di Mekah berusia 51 tahun 8 bulan 13, kita lempengin dah 52 tahun 52. Sekarang siapa umat Islam di kampung ini udah umur 52 bahkan lebih belum doyan ke masjid, berarti dia ini bukan umat Nabi Muhammad. Udah tua masih belum ke masjid, duduk kayak di rumah. Tua bangka nggak hidang. Kenapa orang tua-tua nggak mau ke masjid? Mudanya nggak dibiasain. Betul? Bisa ala biasa. Maka saya mengharap nih yang muda-muda kong nih, yang lu nih, kalau lu pada bener hari sholat 100 tahun ke depan di kampung berkah. Kalau lu nya males, tuanya kayak orang kurang hidung. Kan banyak orang, Bak masjid Bak baru gajan, ngomongnya begitu mulu, udah komat baru lagi komat, jadi nggak kemana-mana tuh si anjing teh. Saya ngomong saklek daripada gua tahan sekeruk. Ya, lu enak kedengerin, gua yang parah. Gua ngomong saklek aja udah. Betul. Penting nih. Jadi Isra-nya kita
Bagaimana Ustadz supaya akal nemu? Tidak ada artinya Amil Odim ini segini gedenya Maulid Isra. Ini yang hadir hampir 13.000 kurang ini. Segini mah orang, masya Allah, lautan jidat ini. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ini Bu, ini kita dipoto sama malaikat ini Bu. Hei Pak, yang di depan masuk surga duluan insya Allah. Cuman yang di belakang mana gelap. Orang-orang udah pada kenyang, udah pada makan, pada rebaan surga, dia baru datang. Dari mana Pok? Kayak dari gua. Nih yang depan itu orang nih. Nggak bisa umat Islam kalau nggak ngerubah. Jangan harap sesuatu dari orang lain untuk merubah diri kita. Hanya diri kita yang bisa merubah, boy. Betul. Udah nggak zaman gini hari. Belajar nyari ilmu. Ramaikan majlis taklim, makmurkan masjid, segitu. Tadi udah dibahas. Kagak ada artinya lu jadi orang bener kalau nggak sembahyang. Betul. Kan ada orang yang kesurupan, hidup katanya penting bener. Lah, beneran mana lu mah ayam? Ayo. Kalau jauh kita mah ayam. Ayam boolnya enak. Betul ya? Lah bool lu bukan cuman bener hidup, harus ada amal ibadah. Betul. Coba lihat ayam, apanya yang nggak enak? Bulunya aja bisa jadi hebat, jadi bulu tangkis. Betul. Cekernya aja pada ngambang, yang kriaan itu si Hoji bener ceker. Gue mau nggak resep makan ceker, apakah ngajak-ngajak tai? Lah kriaan pengen untung, sopnya ceker udah pada begitu ya tuh. Lah kondangan gocap nyesel. Orang Cikarang laguannya, kriaan pengen untung, udah buka restoran lu. Ayam anak ke-15, 14 single parent. Coba lu tanya ada ayam, lakinya siapa? Nggak jelas. Anaknya baik-baik, nggak ada anak yang selon, yang mabok, yang begadang. Betul. Ada apa? Siapa yang kencing itu? Pernah lihat ayam duduk di pos ronda, lalu ayam nggak pulang, aku galau sama. Banyak belajar sama alam ini, betul. Banyak kalah sama ayam 1-0. Ayam jam 4 kurang 10 udah pada bangun. Coba dengerin dah. Orang Sukamantri masih pada tidur. Itu kata ayam yang dewasa. Ada ayam yang rada-rada setengah remaja, belah sono begadang mulu. Ya betul ya. Ayo pikir lu pakai otak lu. Gunain pikiran lu, jangan dengkul lu pakai. Kita kalah sama kodok. Nabi Daud pernah menangis menghadapi seekor kodok. Nabi Daud. Kodok, lihat makhluk yang tidak berhenti zikrullah. Bahkan tadi disinggung Nabi Ibrahim alaihissalam dibakar. Kodok rapat. Kodok membantu mematikan api Nabi Ibrahim. Kodok udah buduk, kodok bancet, kodok buduk. Maka kodok haram dimakan. Zikrullah kodok. Kita kalah banyak sama kodok. Ini karang kodok nggak ada. Ntar hujan keluar. Hujan kodok pada zikir. Sebab waktu hujan zikrullah doa
lebih diijabah di sisi Allah Subhanahu. Kita hujan masuk, tidur, nyemplak lu. Kan setan itu. Kodok keluar. Kodok yang udah umur dewasa, zikir, subhanallah, subhanallah. Lihat di kebun. Ya, enggak, gua ngomong salah gak sih? Ada kodok yang baru dewasa, yang rada mudaan dikit, Allah, Allah, zikir. Sampai sekarang kodok tuh lihat tenggorokan yang nggak pernah diem. Nih tanya engkong nih, ya, engkong Onan. Dulu kita masih anak-anak, lu mau belum ngalamin dah. Mak kita punya tempayan dulu ya. Tempayan itu air dingin, dulu belum ada galon. Sekarang doang sok. Gue nggak nafsu melihatnya. Dulu punya tempayan, airnya air biasa, adem. Pakai gayung ya. Habis main pulang minum. Di bawah tempayan ada batu, kan ada basah-basah dikit tuh. Itu kodok ada 4 di bawah ya. Bener. Coba liatin kodok tenggorokannya. Zikrullah terus. Allah 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 Allah. Lah kita selfie doang, sama ngobrol dah. Betul. Pernah dibuktikan di hadapan Nabi Daud. Dia Daud, ba'asakallahu nabiyan, engkau diutus jadi nabi. Ibadah 1 tahun di pinggir pantai, engkau sudah mengeluh. Ini abadullah, saya ibadah 60 tahun berada di tengah-tengah laut. Kodok. Maka sampai sekarang kodok, lihat dah, kalau menklok di daun lama mah dikir. Kalau lu kan hadir, entar bergerak, entar anu ya. Betul. Coba lamaan mana ngaji sama nonton? Betul. Coba ada orang asal mau ngaji ngitung, mau ke masjid ngitung, apalagi gerimis ya. Pergi jangan, pergi jangan, hadir jangan, habis tangan kaki hadir jangan. Kenapa orang mau hadir, mau ibadah suka ngitung? Kayaknya seolah-olah kakinya ada lem tikusnya. Berat. Dosanya banyak. Orang yang dosanya banyak sulit menghadir di tempat-tempat yang baik. Alhamdulillah ini mah banyaknya. Mudah-mudahan kita min ahlil khair. Ada nggak orang pulang ngaji ngitung? Pulang jangan. Pulang jangan. Gue belum dengar. Mau nginep di mana lu kunyuk? Kenapa enggak ngitung pulang? Dosanya habis. Sebab hadir ke majlis 1 langkah dosa berguguran. Ya, seperti daun-daun tua yang berjatuhan. Betul. Lu liatin dah orang yang pergi ngaji sama pulang ngaji, mukanya berbeda. Betul ya? Betul. Orang kalau dosanya nggak ada, apa aja enteng. Betul. Mau ngaji enteng, mau anu enteng. Kenapa berat? Segen, berat sama dosa. Betul betul. Nah kalau kurang iman nggak pada hadir ini. Tadi udah dibahas urusan Isra, urusan keyakinan, keimanan. Allah bikin apa aja nggak ada masalah. Otak kita terlalu sempit memahami Isra Mi'raj. Jangankan Isra Mi'raj, ada kendaraannya buruk, you know buruk, barkun kilat. Makanya dulu Indonesia punya perusahaan swasta pesawat terbang, ingat nggak lo? Namanya Buruk Airlines. Buruk Airlines. Pernah ada kasus jatuh nggak pesawatnya? Nggak ada. Buruk, Garuda, Simpati, Merpati, cakep-cakep nggak? Belakangan ini Lion banyaknya nyungsep. Apa Lion? Singa mana bisa terbang goblok. Dari nama gue mah nggak yakin bisa.
Orang Indonesia tolol. Dulu ada Buruk Airline, ada Garuda Air, ada Merpati. Daripada Lion mendingan ke Cocodot Airlines. Nggak mau nanya sama gua. Lion jatuh mulu, singa. Najis. Adik-adik, bapak ibu, waktu sudah malam, tapi ini kepentingan rohani kita. Kita pindah sekarang. Ya, sambutan Allah tentang Ramadan. Ini masih episode kedua nih. Romanya gua 2,5 jam lagi ini nih. Hah? Terusin jangan. Ya Allah, 1,5 Pak. Ya benar ya. 1,5 kurang udah. Nggak punya lu mah apa begini. Nih adik-adik, kalau tadi Isra kejadiannya Nabi berumur 51 tahun 8 bulan 13. Duluan Isra, duluan urusan sholat. Nah puasa Nabi umurnya 55 tahun. Biar tahu sejarahnya lu. Jadi Nabi puasa 8 tahun, sholat 11 tahun, umur Nabi 63. Maka orang yang umur 62 lewat seminggu siap-siap tinggal di Sukamantri, malakal maut sampai pilar udah. Gue ngomong serius nih. Nih gue cerita dikit ya. 2010 Pak Bu, saya kebetulan ada di Polda Metro Jaya. Nah lu kan belum tahu, gue cerita baru mulai. Saya diundang atas nama Polres Bekasi berangkat ke Mabes Polri, kumnya di Polda Metro Jaya. Tahu Polda lu? Belosono Pule. Gue ngomong panjang-panjang gak lu nggak paham, pokoknya Polda aja dah. Susah ngomong sama orang tolol teh. Nih ya nih, ngomong sama orang tolol sama orang budek parah kita. Kita ngomong pelan nggak didengar, dia ngomong kenceng banget orang budek. Saya pernah begini nih 2010. Ini pengalaman buat lu yang muda-muda. Saya waktu itu seminggu kemudian harus duet pidato dengan beliau di Masjid Al-Mujahidin. Nih, bon kopi. Seminggu dari acara itu beliau sudah bakal pidato. Saya kan ngajar di Masjid Mujahidin. Habis ngomong begitu seminggu bakal ke situ. Pas 6 hari habis ngomong tadi, siapa tahu Z dulu. Nih HP-nya ada, cuma udah dibuang. Masuk SMS. Dulu belum ada ini, apa namanya? WO, WA. Gila, belum ada. Tuaan ini umurnya. Kata istri saya, Pak ada SMS. Begitu diklik, innalillahi wa inna ilaihi telah berpulang ke rahmatullah dai sejuta umat Bapak Dr. Kiai Haji Jainuddin MZ. Please, ada tulisannya. Begitu gue lihat dia, gue believe it or not itu waktu itu, antara percaya sama tidak. Tekan lagi, itu lagi keluar, kan gitu ya. Sejak itu Bu, lemes saya kena penyakit 6L. Lesu, lelah, letih, loyo, lunglai, Maaf ini gue cerita sama lu nih. Lemes saya Bu, nggak daya. Jadi no strong in my body. Bini ngomong, Pak lemes amat. Iya Bu, saya nggak doyan makan Bu, nggak nafsu sama makan. Tidur sama bini kesepak bawaannya. Bener gue ngomong apa adanya dan gue anggapin dewasa semua dah. Bener-bener Bu, ingat omongan saya. Siapa tahu Z dulu Allah tulis itu 2010.
Sekarang 2019. Maka saya pernah cerita sama anaknya, dai 1 juta umat tuh anaknya, Mubarak Fikri, nangis depan saya. Salahnya dibuang sih anunya WA nya kalau kata sekarang mah ya. Bu, bisa begitu tuh. Maka umur nggak ada yang tahu kita ini. Ayo anak muda, jangan pakai engke-engke ibadat, sian jadi bangke, enti keburu mati, entar telantar. Perlu dicatat umat Islam, kita hidup di dunia umat Nabi Muhammad, orangnya kecil-kecil, umurnya pendek-pendek, yang banyak makannya. Betul. Kalau Nabi Muhammad makan sedikit, kita umatnya sedikit-sedikit makan. Nabi Muhammad sholatnya banyak, kita sholatnya enggak. Betul. Kita sholatnya sedikit, Nabi sedikit-sedikit sholat, kita sholatnya sedikit. Maka umur nggak ada yang tahu, perlu dicatat anak muda. Paling banter umat Nabi Muhammad 70 tahun umurnya, itu udah reot, udah ngomong udah nggak ngerti, udah lagi ngapain Kong, apa jawabannya, udah lama nggak hujan, kan nggak connect gitu. Kita tanya lagi ngapain Kong, kan ngomong kenceng itu. Berhubung yang ngedenger tua, apa jawabannya? Udah lama nggak hujan. Ada lah. Begitu kesamperin, udah makan Kong? Belum. Lah itu nasi, iya. Udah udah eyoy. 70 tahun hidup di dunia, kayaknya lama nggak? Nih, engkong kita nih, engkong Onan. Udah lupa-lupa ingat itu. Masih segar baik itu. Kenapa belum meninggal? Lah, umur nggak ada yang tahu. Karena masih diperluin sama umat. Yang nggak manfaat mah udah main diduduk-dudukin aja udah. Ya. Perlu dicatat adik-adik. Kita habis hidup mati, habis mati hidup lagi, cuman tempatnya bukan di sini, di mahsyar. Dengerin, di akhirat dengerin, setengah jam di akhirat, setengah jam sama dengan 1 jam di akhirat sama dengan di dunia 50 tahun. Kalau orang umur 70 tahun berarti dihitung kehidupan akhirat sejam seperempat. Cepat apa cepat sebentar? Jangan belagu orang dunia. Maka saya Ustadz aja takut sama mati. Kira-kira Bapak Ibu mau mati besok minggu depan? Bu, Ustadz aja embung, atut aku acut. Kenapa? Sebab kita merasa diri kita, yang tahu diri kita cuma diri kita, betul Bu? Pak, amal kita masih sedikit dibanding dosa yang udah numpuk. Betul. Itu yang jadi takut mati buru-buru. Amil Onan, Amil Odim tanya mati mau bapaknya aja darah yang Kong mati mau nggak? Oh ntar dulu gue lagi mikir mau nyari serep. Biar tua juga orangnya semangatnya nih ya, jangan main-main. Maka ini dunia panggung sandiwara. Kalian yang masih pada muda, gunakan masa mudamu sebelum tuamu datang. Gunakan masa sehatmu sebelum sakitmu. Kan begitu ya? Kan lagu Oma ada itu, lagu dangdut ya. Lu pada bisa nyanyinya dah, gua nggak putar itu siaran tunda. Oleh karena itu kita puasa besok Ramadan. Anak-anak, tahun ini biar kita masih muda, anggap ini puasa tahun ini yang terakhir. Tujuannya supaya semangat. Saya minta yang muda-muda di masjid, yang jadi bilal, yang jadi imam, yang muda-muda, lu kan pada ngaji lu.
yang kayak Amil Odin, Amil Onan, udah jangan dipakai, ribet. Dia makmum aja doa ya. Coba aki-aki aja dah ngeri ngedenger kita. Allahu Akbar. Jadi kita ke masjid ngeper setan. Betul. Bukan kita lagi ngecilin yang tua udah cukup waktunya ngaso. Betul. Lu nih yang muda-muda, tunas anyar. Betul. Anak muda Bilal, anak muda terawih, imam terawih anak muda, seger. Fadlam minallahi ta'ala wa ni'mah. Kan enak. Fadlam minallahi ta'ala wa ni'mah. Jadi lemah. Ajan mana listrik mati, hujan ngerecek, musola gelap, yang ajan Allahu Akbar, Allah. Jadi pusing saya. Sebab tua mah udah waktunya tua, ibarat matahari udah sok. Lu nih lanjutkan perjuangan orang tua kita, Amil Odim, Engkong Onan. Betul. Mudah-mudahan tua juga sehat. Sebab sekarang malaikat udah roba alih. Yang muda-muda dicecer nih. Betul nggak? Makanya anak muda jangan coba-coba makan minum yang salah. Jangan minum minuman keras lu. Minuman susu nih. Kopi ya Bu, susu. Nyotannya itu. Tuh begitu ya, besok masuk bulan puasa. Saya minta adik-adik ya, udah nggak bisa jawab dah, pakai dalil lama udah malam, kerjain puasa. Betul. Cuman orang yang nggak wajib puasa adalah sebagai berikut. Satu, orang kafir. Orang kafir nggak kena kewajiban, ya kafir kufur. Betul. Dua, anak kecil yang belum balik, dia nggak wajib. Ketiga, gila. Maka bapak-bapak, ibu-ibu nggak mau puasa, lu gila sebulan. Lu gila aja, lu main ke sono, ke Pule, ke Sukatani, lu gegelepakan gitu. Nggak pakai baju, cuma pakai kolor doang. Ntar bulan Syawal tanggal 1 baik, lu nggak kodok. Mau begitu? Ya jangan ya. Ayo mulai anak-anak. Saya yakin kampung ini Sukamantri, desanya desa Suka Raya. Tahu Raya? Raya artinya akbar. Malam ini saya sebagai saksi. Ya Allah, saya sebagai saksi. Malam ini yang hadir anak-anak remaja paling banyak. Mudah-mudahan kampung kita 10, 20, 30 tahun bermunculan ulama besar, orangnya ahli ibadat. Amin amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Jam berapa ini udah? Cukup deh ya, udah jam 12. Anggaplah pidato saya dan tadi orang tua kita Bapak Ustadz Adang Mariadi ibarat bebuahan. Buah yang paling enak. Apa buah yang paling enak? Duren, duko, sepet duko mah. Ya duku terbang dari Jonggo, mereknya Sumatera ya. Duku apa namanya? Palembang. Memang tukang dagang kayak kagak banyak dosanya loh. Palembang gua tanya diem aja tuh duku. Nih. Ya, malam ini menjadi saksi. Ya Allah, ternyata anak muda banyak. Mudah-mudahan yang hadir ini Allah catat, dipoto sama malaikat. Kita yang muda sebagai pengganti. Ya, kongonan. Ya, mudah-mudahan nih anak yang hadir hari ini gede palanya nih Bapak Onan Kong Onan ngadain malam Isra Mi'raj. Meskipun kita ini udah mepet waktunya,
Kalau kata orang Sunda mah better late than never. Biar lambat yang penting ngadain, ya betul. Daripada yang ngadain kagak, ya lambat kagak. Maka saya atas nama pribadi mengucapkan terima kasih banyak pada Amil Odim sekeluarga, dibantu para remaja. Mudah-mudahan usaha kalian tidak sia-sia di hadapan Allah, diberikan amal ibadahnya berlipat. Perlu dicatat satu, ini bulan Sya'ban, ganjaran pahala orang ibadah, volumenya, harganya, bandrolnya naik. Kemarin bulan Rajab 70 kali lipat, maka bulan Sya'ban 700 kali lipat. Besok panjang umur masuk Ramadan. Di bulan Ramadan amal apa saja itu bandrolnya 1 berbanding 1000 kali lipat. Kemudian puasa hanya Allah yang tahu. Maka adik-adik saling mengenal ya, saling nasihat-nasihati. Mudah-mudahan Bapak Amil Odim besok bikin apa tuh yang panjang baleho apa tuh, bikin 5 meter 6 meter mah atas nama Musola Nurul Hik, bikin situ tuh warnanya apa kayak yang rada marong, marhaban ya Ramadan, tulis pakai bahasa Arab di percetakan, di bawahnya hormati dong, hormati bulan puasa, di bawahnya puasa dong ya. Ya, terakhir, mari mumpung kita pada kumpul nih ya, atas nama Engkong Onan, Bapak Amil Odim, karena beliau ini orang tua kadang-kadang banyak salahnya, betul? Atau kita yang muda juga banyak salah sama yang tua. Mumpung lagi kumpul nih, meskipun saya bukan orang sini, saya mewakili relung hati orang sini. Ya, mau nggak kita saling memaafkan nih? Ada pepatah mengatakan buat anak muda nih semua yang hadir, bring supply when you go, bawalah bekal jika engkau pergi. Kita umat Islam kemana saja berangkat, terlebih berangkat untuk ibadat, please bawa bekal, betul, dengan harapan di perjalanan dan di tempat tujuan tidak bulangsak. Hidup perlu bekal, betul. Kita perlu sandang pangan. Mudah-mudahan Ramadan akan datang sembako enggak naik. Sering turun mah, tapi harganya naik. Sembakonya turun, harganya naik. Bring supply when you go, bawalah bekal jika engkau pergi. Catat ini, sehingga janganlah kita hidup menjadi beban orang lain. Semua ada rezekinya, asal kita usaha, insya Allah hasil. And bring charity when you die, bawalah amal jika engkau mati. Jangan takut malaikat, jangan takut hidup. Dua prinsip ini, ayo anak muda, kembangkan, amalkan. Betul. Kita pengen malam ini dapat kambing, kebo dapat. Hati-hati ya, silakan begadang, tapi please subuh jangan ketinggalan. Anak muda, 40 malam kamu sholat subuh berjamaah, please. Apa yang dicita-citakan insya Allah berhasil. Jadi umat Islam biar gregetan apa? Kalau ibadah mengembung ke kiai ya. Betul. Coba pengen tahu anak muda, lu jangan keluar dari masjid nih malam, lu datang sini, nih masjid nih sini, lu diam di sini nih, terus ada yang bawa duit. Kalau enggak lu pulang dah. Hadirin sidang majlis Zikro al-Isra wa Tarhib Ramadan Musola Nurul Hikmah yang berbahagia, terima kasih atas partisipasi ibu bapak para remaja. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan malam ini mendapatkan bukti ridho rahmat dari Allah Subhanahu. Terakhir dari penghabisan kita baca Ummul Quran suratul Fatihah dengan niat kita hadiahkan Fatihah ini buat leluhur almarhum emak bapak kakek nenek guru kita, orang-orang yang berjasa di dalam mengembangkan agama, wabil khusus di kampung kita, Kampung Sukamantri. Kita tidak kenal one by one. Mudah-mudahan dengan Fatihah ini
mereka yang berjasa mengembangkan agama di kampung ini, mak bapak kakek nenek leluhur kita diampuni dosanya, ditempatkan di tempat yang nikmat, kuburnya raudhah miryadil jannah. Yang hidup, yang tua biar awet tua, yang muda biar awet muda, yang janda-janda second single parent mudah-mudahan pulang dari sini laku, duda-duda genyeh ya. Anak muda jangan dulu, lu masih muda, terlalu muda, too young to be married ya, terlalu muda untuk menikah. Cari ini nih biar banyak anak muda. Apa ini? Tangan. Lu masih bocah aja mata duitan. Ini apa bu? Bu apa ini bu? Duit. Nggak ada yang benar jadinya ya. Al-Fatihah biniyati syifa min kulli maradin wada wastur uyubana wasohi azadana wa nawir kulubana wasabit imanana. Kita doain pasca pemilu nanti penghitungan nilai hasilnya mudah-mudahan jelas dan gamblang. Siapapun yang jadi presiden Republik Indonesia menjadi negeri yang aman, damai, berkah, insya Allah. Al-Adiniyah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Protokol, thank you very much. Sampai di sini dulu, insya Allah yang doa ya, yang berikan kepada yang lain. Terima kasih ibu bapak, and goodbye, see you be after tomorrow. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir yaitu penutupan atau doa yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Abdul Basit S. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa nabiyina maulana Muhammad sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala kulli sahabati rasulillahi ajma'in hamla rabbil alamin hamdan wa fi ni'amika fi mazida ya rabbana lakal hamdu laka syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimani azimi sultanik. Allahumma salli salatan tunjina biha min jamil ahwali wal abad wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tahhiruna biha min jami'is sayyiat wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna bi aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma farij an ummati Muhammad, Allahumma arham ummata Muhammad, Allahumma asli ummata Muhammad, Allahumma farij an ummati Muhammad. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, ya Tuhan kami, Allah yang Maha menatap, sebagaimana Engkau kumpulkan kami pada malam ini, kumpulkanlah kami bersama kekasih-Mu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan Kau tinggalkan kami bersama rombongan kekasih-Mu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami sebesar apapun dan sebanyak apapun dosa yang telah kami lakukan, dosa pada mata kami, dosa melalui telinga kami, dosa pada mulut kami, dosa yang telah kami lakukan pada kaki, pada tangan dan seluruh anggota semuanya. Ya Allah, ya Allah, ampunilah dosa-dosa dan kesalahan kedua orang tua kami, para guru-guru kami dan para pemimpin-pemimpin kami. Ya Allah, jangan Kau sia-siakan usaha atau jerih payah para panitia peringatan Isra Mi'raj ini. Ya Allah, berilah pahala di sisi-Mu. Ya Allah, berilah pahala di sisi-Mu. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, penuhilah hajat-hajat kami. Ya Allah, penuhilah hajat-hajat kami. Ya Allah, yang banyak hutang lunasilah hutang-hutangnya. Ya Allah, yang sedang sedih gembirakanlah. Ya Allah, yang belum punya jodoh jodohkanlah dengan ahli surga-Mu. Ya Allah,
yang sedang mendidik anak-anaknya, berilah kemampuan ya Allah untuk dapat mendidik anak-anaknya ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, berikanlah kami kekuatan untuk dapat melaksanakan nasihat-nasihat dari guru-guru kami ya Allah, terutama isi daripada Isra Mi'raj ya Allah, yaitu oleh sholat ya Allah, sehingga kami dapat melakukan sholat, dapat menegakkan sholat ya Allah, sehingga musola insya Allah bisa penuh ya Allah. Ya Allah ya Allah ya Allah, berikanlah kami kekuatan untuk dapat menegakkan sholat ya Allah. Jika seandainya ada di antara kami ya Allah yang masih malas melaksanakan ibadah sholat ya Allah, ampunilah ya Allah, ampunilah ya Allah dosa-dosa mereka ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Jika seandainya kami masih belum mampu melakukan sholat, atau nanti kiranya kami belum bisa melaksanakan puasa di antara kami, ampunilah ya Allah, ampunilah ya Allah, dan berilah kami kekuatan untuk dapat melaksanakan ibadah-ibadah yang telah Engkau wajibkan ya Allah. Ya Allah ya Allah, berikanlah kemampuan kepada kami, seandainya Engkau tutup usia kami ya Allah, kami dapat mengucapkan kalimat agungmu, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang semuanya berpusara pada rahmat Allah Ta'ala, permulaan maupun pada akhir, atas segenap keluarga kami, segenap panitia serta ikatan remaja Mushola Nurul Hikmah atau pembawa acara, atas segala kekurangan mohon dibukakan pintu maaf yang setinggi-tingginya. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.